Halo semuanya, sekarang gua akan ngelakuin match report di VCL melawan Alberto Nogueira dari tim Underdog. Jadi, yang belum tahu, VCL ini adalah turnamen tim yang pesertanya boleh bebas dari negara mana aja, dan gua tergabung di tim Haxorus Lair. Oke, langsung aja kita breakdown ke match-up-nya. Nogueira ini pakai tim Trick Room ya, kita bisa lihat. Hatterin, Nindidi, Galate, Torkoal, Ursaluna, dan Ogrepon Cornerstone. Jadi, strategi utamanya dia adalah secara umum ya, itu adalah follow me dan trick room. Follow me-nya bisa dari Indeedee atau Ogre Pond, dan trick room setternya bisa Hatterin atau Galate, atau bahkan Indeedee sendiri. Jadi kadang-kadang Indeedee lead sama Hatterin atau Indeedee lead dengan Galate. Jadi kita dibuat nebak mana yang mau trick room gitu kan. In general sih follow me, tapi bisa juga Indeedee-nya yang nyerang, atau dia helping hand dan langsung nyerang juga. Galate-nya yang trick room atau bagaimana ya, itu tergantung kreativitas pemainnya ya. Dan sweeper di trick room-nya itu adalah Torkoal dan Ursaluna. Jadi strategi gue adalah Flutterman dengan Taunt dan Substitute Landorus. Nah, di sini gue kehabisan waktu, hampir kehabisan waktu, tapi masih oke. Oke, langsung aja. Oke, dia bener, dia lead Didi dan Galate. Jadi di sini gue masih bisa ngejalanin strategi utama gue ya, yaitu dengan substitute. Jadi intinya kalau take room pun naik, Randorus gue ada di belakang substitute dan bisa stall take room-nya dia. Karena trick room stall itu sangat penting melawan trick room. Dan di sini gue decide untuk taunt Galate. Ya supaya karena taunt Indeedee udah terlalu mainstream, dan kalau follow me pun juga ya sudahlah. Dan Indeedee-nya kan jadi nggak bisa ke taunt. Dan kalau misalnya dia benar seperti ini, artinya taunt-nya dia gagal. Oke, Indeedee dazzling, Landorus gue masih ada substitute, aman. Dan ternyata bener, Galet yang trick room. Oke, posisi ini sangat bagus buat gue karena sekarang gue lebih cepat dari dia nggak bisa setup trick room, dan gue bisa taunt Indeedee. Jadi Indeedee ada follow me karena ya untuk melindungi Galate. Dan di sini gue nyerang aja pakai Landorus. Sebenarnya gue targetnya ke Galate, tapi karena ke follow me, jadi kenanya Indeedee. It's fine. Next turn, dua Pokemon ini nggak bisa trick room lagi dan mereka harus switch out. Dan Flutterman next out, I don't mind, Flutterman dan his job. Di sini gue decide untuk masukin Ogre Pond supaya bisa continuity momentum ofensif gue ya, karena kalau gue masukin Incineroar, offensive pressure-nya jadi agak berkurang. Di sini Gallet teranya Terra Grass karena ini open team jadi kita ketahuan semua setnya ya, which is a good thing. Dan di sini yang ngancam damage itu adalah Galate, jadi gue harus serang slot Galate dan sebisa mungkin make sure dia knockout. Karena dia Terra Grass, kalau gue Ivy Cudgel atau Earth Power aja dia mungkin bisa selamat. Jadi gue cover dengan Ivy Cudgel plus Fudge Bomb, which is itu cover dia Terra ataupun enggak. Oke, jadi dia masukin ke Ursaluna. Mungkin dia di sini berpikir untuk sack Galate, dia masukin Ursaluna, Galate-nya knockout, which is got critical hit anyway. Ini dia masuk, dia bisa setup trick room lagi atau follow me atau serang dengan Ursaluna. Oke, di sini gue karena tadi Galate-nya knockout duluan sebelum Landorus gue nyerang, jadi serangannya pindah ke siapa itu Ursaluna. Dan ya bener aja Indeedee masuk lagi. Nah, oke, di sini Indeedee tuh nggak ada protect, jadi gue free untuk serang slotnya Indeedee. Dan itu guarantee knockout return ini karena tinggal sekitar 25-26% HP-nya Indeedee. Dan ya, I'm just gonna Earth Power the Ursaluna for the damage. Oke, di sini gue Ursaluna Terra, gue ngerti kenapa. Karena kalau misalnya Landorus gue lebih cepat daripada Ogre Pond, Landorus akan serang Indeedee duluan karena follow me-nya, dan Ogre Pond akan serang super efektif ke Ursaluna. Tapi ternyata Ivy Cudgel jalan duluan, Ogre Pond gue lebih cepat daripada Landorus. Oke, nah di sini gue Earth Power just for the cover. Karena kalau Sludge Bomb ke ground type kan not very efektif ya. Damage-nya bagus. Kenapa? Karena dengan ini dua burn turns akan knockout Ursaluna. Ogre Pond painted, it's fine. Ursaluna tinggal setengahnya lagi kena burn, selesai. Incineroar masuk. Dan ya,
Hatterin masuk. Oke, di sini karena Teranya udah kepake, jadi gue free untuk slash bomb ke Hatterin, super efektif guarantee. Dan gue bisa flare blitz ke Hatterin juga karena Hatterin nggak ada protect, jadi free serangan ke slot itu. Dan itu deny Trick Room, dan karena masih ada subs, jadi walaupun Ursaluna serang, Landorus gue guarantee untuk selamat turn ini. Dan ya, Hatterin fainted. Kita lihat Ursaluna apakah cukup burn damage-nya. Ya, sebelumnya dia take out my Incineroar first. Before the end of the turn, got the burn. Dan ya, the burn is enough, and that's game 1 for me. With Landorus still intact, substitute-nya, dan gue belum pakai Terra. So, keuntungan gue belum Terra di turn ini adalah, di game 1 ini adalah dengan artinya game 2 nanti, dia akan bertanya-tanya siapa yang bisa gue Terra. Oke, game 2, dengan main strategi yang sama, dan sekarang gue decide untuk bawa Urshifu instead of Ogerpon. To be honest, tadi gue game 1 Ogerpon karena kehabisan waktu aja sih, jadi ya quick aja. And which is a good thing. Dan oke, Ogerpon. Di sini dia bisa follow me dan galet lagi, bisa follow me, another follow me dan serang lagi. Tapi di sini gue decide untuk nggak taunt karena tadi di game 1 dia galet udah ketaunt dan dia nggak, I don't think people will fall in the same trap. Jadi, dan ini another damage juga ke Ogerpon ya, karena Ogerpon itu ability-nya Sturdy. Sturdy itu dia nggak akan bisa knock out kalau dari full HP. Dan ya, another substitute. Trick Room is fine. Iya. Kenapa tadi gue juga nggak taunt lagi? Karena sekalipun gue taunt, tauntnya itu ke follow me dan Ogerpon masih ada Sturdy-nya, which is the bad thing for me. Kalau sekarang jadinya dengan Ogerpon 50% gini, artinya Another Moonblast itu bisa knock out Ogerpon ya. Dan sekarang ini gue masih ada di belakang substitute, jadi karena tadi Trick Room, gue harus stall. Jadi gue akan masukin Incineroar ke slotnya Fluttermane, supaya Psycho Cut-nya bisa immune dan protect, supaya stats-nya masih tetap dan bisa stall another extra turn to stall. Oke. Karena biasanya Trick Room ini, tim Trick Room itu setelah Trick Room-nya habis, mereka akan struggling. Oke, dia Terra. Jujur di sini gue nggak ngerti kenapa dia Terra. I mean, dia Terra Grass itu menjadi weak sama Sludge Bomb, which is Landorus gue masih ada di situ dan nggak bisa di knockout sama dia. Kalau dia takut di Moonblast sama Fluttermane karena fighting type-nya, dia bisa Psycho Cut aja udah knockout Fluttermane gue. So yeah, I don't really get why. But I'll take it. Ya, dia Psycho Cut Incineroar, which is a good switch for me. Oke, sekarang dia ngancem Incineroar, dia ngancem untuk knockout Incineroar gue dengan Sacred Sword. Jadi gue harus Terra Ghost di sini supaya untuk main amannya ya. Dan gue akan knock off ke Gallade dan Sludge Bomb ke Gallade. Tujuannya ya untuk double knockout aja sih, supaya bisa knockout. Kenapa nggak Flare Blitz? In case dia follow me pun gue bisa lebih banyak damage ke Indeedee. Karena knock off, kalaupun dia nggak follow me, knock off plus Sludge Bomb juga akan knockout Gallade juga. So, jadi hasilnya akan sama aja. Dan kalau gue Flare Blitz, gue kena recoil damage kan. Dan ternyata dia follow me dan decide untuk take out the substitute, which is I can understand his point of view, karena substitute itu benar-benar nyusahin tim Trick Room ya. Karena tim Trick Room itu sebisa mungkin dia take out sebanyak mungkin selama Trick Room-nya itu ada aktif. Jadi kalau ada substitute dia nggak bisa take knockout. So ya. Yeah. Oke, sekarang Hatterin masuk lagi. Di sini gue harus protect. Gue nggak bisa aja sih gue read Expanding Force plus Psycho Cut. Tapi kalau untuk masukin Urshifu ya, artinya kan Urshifu immune. Nah, cuman kalau gue kayak gitu dia Dazzling Gleam, Urshifu gue akan langsung tinggal sisa 1 HP sia-sia gitu aja gitu kan. So ya, I rather sacrifice Incineroar here. Dan gue protect lagi. Di sini kalau nggak salah Trick Room tinggal 2 turn. Jadi habis ini masih ada 1 turn lagi, dan itu harus gue pertimbangin juga. Jadi makanya gue protect dulu sekarang. Dan ya, Hatterin Expanding Force, Gallade Psycho Cut, which is tadi ya, kalau tadi gue masukin Urshifu, he gets nothing from it. Dan kan gue bisa protect Urshifu, Landorus masukin ke Incineroar lagi, dan another cycle like that. But whatever it is,
Gue decide to play safe. Dan ya, Fluttermane masuk. Di sini Fluttermane gue taunt. Kenapa? Karena kebiasaannya kalau last turn of Trick Room, kita akan cenderung protect supaya ngabisin Trick Room-nya. Tapi karena dua-dua Pokemon dia bisa Trick Room, dia bisa aja sama-sama Trick Room di dua-dua Pokemon. Jadi Trick Room-nya aktif lagi. Jadi gue di sini decide untuk taunt Galek karena Hatton nggak bisa di-taunt. Gue masukin Urshifu di sini. Di sini gue nggak masalah masukin Urshifu karena sekalipun Urshifu-nya knockout, gue masih ada Fluttermane. Artinya kalau Urshifu gue knockout, Fluttermane gue masih sehat. Masih selamat. Ya, can take one expanding force dan next-nya gue masih ada Landorus untuk bantu Fluttermane attack. Dan ya, Psycho Cut dia ke Urshifu, which is a really good turn for me. Gue taunt. Galeknya jadi nggak bisa Trick Room di turn setelah ini. Dan ya, Trick Room-nya habis. Di sini gue tinggal double ke Hatterene, guarantee knockout, dia nggak bisa protect. Dan siapapun nanti yang di take out sama, sekalipun dia take out Fluttermane, artinya Landorus gue bisa masuk lagi dengan free, dan Urshifu gue masih ada Focus Sash. Oke, Wicked Blow, knockout the Hatterene. Kita lihat Galetnya akan serang ke siapa ya. Galetnya Sacred Sword ke Urshifu, bring down to Sash. Oke, it's fine. Dan kita tahu Pokemon terakhir dia di belakang itu Ogerpon, tinggal 50% HP-nya. Nah, di sini agak tricky ya, karena Ogerpon itu biasanya lebih cepat dari Urshifu. Dan kalau gue serang gitu aja, belum bisa aja itu roll, damage roll, jadi selamat. Dan kalau itu selamat, Ogerponnya bisa knockout Urshifu gua, Galek bisa knockout Fluttermane, tinggal sisa 2 lawan 1. Tapi kalau gua IC, bisa aja gua IC win, tapi kalau dia White Guard juga sama aja buat gua. Jadi I just gonna trust the roll first, karena sekalipun ini gagal pun gua masih ada game 3, so I can risk it. Oke, dia Spiky Shield, seal the game for me. Straight away. Karena it's guarantee Urshifu gua nyerang. Dan Urshifu gue garanti nyerang ke Ogerpon. Siapapun yang di take out sama Galateran ini, sekalipun itu Fluttermane atau Urshifu, gue masih ada Landorus yang bisa super efektif ke Grass, plus satu Pokemon lagi, jadi akan 2 lawan 1. Basically, Galet nggak akan bisa selamat ya di turn itu ya, karena Galet juga nggak ada Protect. Yap, dia take out the Fluttermane, it's fine for me. Seperti rencana tadi, Landorus masuk lagi, dan ya, just gonna Flash Bomb, Wicked Blow, definitely getting to take out. Yeah. Combat range guarantee. Okay, jadi that's my match against Alberto Nugarol di VCL. Thank you yang udah nonton. Please leave like and comment. Kalau ada saran atau masukan atau pengen gue pakai tim apa, just leave in the comment below. Thank you. See you guys.